Hello everyone, welcome back again di Bitcoin Update. So guys, once again di video sebelumnya kita udah sapa teman-teman ya, intinya home sweet home. I'm happy to be back. Sehat-sehat ya teman-teman sekalian. Dan tentu saja untuk update-nya juga sudah bisa kembali di setup yang biasa teman-teman ya. Nah anyway teman-teman, di update Bitcoin kali ini saya pengen memberikan beberapa announcement seperti salah satunya di Telegram. Kita rencananya nanti akan ada video update rutin based on altcoins atau mungkin coin tertentu yang teman-teman pilih. Nanti kita akan vote maybe berdasarkan komen-komen yang ada di kolom komentar dari video sebelumnya ataupun video ini. Nanti kita akan coba vote sama teman-teman. Jadi price action tersebut akan kita update day to day basis. Seperti sebelumnya teman-teman sempat voting ya untuk Solana atau XRP. Intinya antara kedua itu atau mungkin bisa koin yang berbeda, yaitu kembali lagi tergantung teman-teman, sistem demokrasi. Jadi kita adakan yang namanya pemilihan umum ya. Nah anyway teman-teman, ya pokoknya jangan lupa untuk follow Telegram kita juga. Jadi make sure kalian cek di kolom deskripsi dan klik link untuk gabung di grup Telegram. It's free guys, no charge. Alright. So anyway, kita bakal bahas untuk Bitcoin atau kita akan review untuk Bitcoin menjelang closing weekly. Tapi sebelum kita ngomongin weekly-nya, saya pengen ajak teman-teman ke time frame monthly terlebih dahulu. Jadi sebenarnya ada satu indikasi yang sangat menarik teman-teman untuk time frame monthly. Saya udah pernah bahas agak di awal-awal dari closing bulan Juni atau pada saat lagi live. Pada saat itu saya lupa ya teman-teman untuk exactly-nya kapan. Tapi salah satu yang saya note pada saat itu adalah bagaimana Bitcoin di sini time frame daily ya, monthly ya, itu sudah flip back di atas EMA 21. Kalau teman-teman lihat yang garis warna putih ini adalah EMA 21. Mungkin untuk lebih clear saya hilangkan dulu gambarnya. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Jadi lebih detail bagaimana exponential moving average 21 ini menjadi sebuah pijakan untuk Bitcoin closing dalam keadaan bullish di bulan Juni. Jadi pada saat bulan Juni kita ngelihat dia retest ke EMA 21 and then bam, dia close di 30.300-an sampai 30.400-an. Dan ini adalah untuk pertama kalinya sejak bulan Juli 2022 tahun lalu. Jadi kita bisa katakan highest level sebelumnya ya, kalau kita lihat ya, sebenarnya kita trace back ya, highest level closing di bulan Maret, kemudian di bulan April, bulan Mei, ya itu semua di bawah $30.000. So for the first time, untuk pertama kalinya di bulan Juni kita close di atas $30.000. Ini adalah satu part paling penting untuk Bitcoin dalam artian time frame bulanan ya. Dan satu lagi indikasi yang sangat menarik yang saya pengen highlight di sini adalah bagaimana MACD pada time frame monthly ini sudah mulai crossing. Jadi udah mulai upshift setelah closing di bulan Juni. And then di bulan Juli kita udah mulai ngelihat first bar berwarna hijau. Nah, syarat untuk Bitcoin memvalidasi ya MACD atau indikator ini adalah closing di bulan ini itu harus banget di atas level $30.000 juga. Ya, kita masih punya 15 hari. Jadi saya bahas ini tepat sekali 15 hari sebelum closing monthly. Dan satu hal yang saya pengen take note ke teman-teman adalah selama kita bisa mempertahankan level 28.500 atau di atas open candle bulan Juni, which is $27.100, itu sebenarnya udah bisa menjadi indikasi yang cukup bullish. Jadi kalau kita ngelihat ya besok-besok tiba-tiba dia turun di bawah $30.000, which is mungkin salah satu triggernya bisa jadi karena menjelang the Fed juga ya kan. This week sih sebenarnya belum ada the Fed ya, seingat saya teman-teman ya. Kita coba cek this week deh ya. Untuk data sendiri US nggak terlalu signifikan sampai dengan hari Selasa, Rabu kita juga nggak punya data yang signifikan banget. Building permit ya ini bisa dikatakan salah satu data cukup penting karena ngomongin soal izin pembangunan di US. Ini berarti kita ngomongin soal sektor housing ya atau sektor perumahan gitu loh. Kalau bertumbuh ya berarti kita tahu ada banyak investor yang masuk ke dalam project housing ya. Dan di hari Kamis sampai ke Jumat ya kita nggak ngelihat banyak aktivitas yang penting untuk US selain building permit tadi, yaitu salah satu aja sih, dan existing home sales ya ini di hari Kamis. Dan untuk the Fed berarti next week teman-teman ya. Jadi next week ini kita tuh punya kesempatan lah untuk ngerapin pergerakan. Dan perlu diingat teman-teman, kita bisa aja close di bawah $30.000, tapi
kita kan tahu ya, posisi $30.000 ini udah bertahan lebih kurangnya selama 1 bulan. Dari 22 Juni, the first time kita close di atas itu adalah 23 Juni, sorry. And then after that kita nggak pernah close di bawah 30.000 kecuali pada 6 Juli. Ya, sempat close di bawahnya, tapi kemudian kita langsung recovery balik naik. Makanya kita nggak selalu melihat itu dari segi angka yang pas gitu ya. Kayak 30.000, 30.001 ya berarti udah di atas gitu loh. 29.999 berarti di bawah. Nggak seperti itu, karena kita ngelihatnya tuh based on area. Oke? Nah, yang saya pengen highlight di sini adalah bagaimana $30.000 sebelumnya itu menjadi salah satu level yang cukup holy ya, atau level yang cukup penting sehingga setiap kali testing di sana itu selalu gagal dan terkena rejection. Dan after dia bisa claim level tersebut, saat ini kita lihat Bitcoin itu udah sebulanan, hampir 1 bulan pas ya, bertahan di atas level tersebut. Jadi saya rasa dengan sentimen positif belakangan ini, seperti kita tahu XRP udah menang sidang lawan SEC, kemudian kita juga tahu bahwa beberapa hari lalu sih saya ngecek berita juga ya, katanya SEC sudah mulai acknowledge ya Bitcoin ETF spot. Acknowledge itu maksudnya dinotis bahwa ada orang mengajukan nih Bitcoin ETF spot, dan ya mungkin akan ditindaklanjuti lebih serius untuk kali ini, karena satu note yang paling penting adalah Ripple udah menang lawan SEC. Jadi itu bisa menjadi sebuah kondisi di mana ya SEC harus sudah mulai serius gitu loh, dalam artian menekankan bagaimana regulasi dan ya untuk perkembangan market crypto ke depannya. Itu ya. Jadi teman-teman sekalian, saya nggak tahu bad news apa yang bisa membuat Bitcoin itu benar-benar crash di bawah $30.000. Karena once dia break 30.000, kita tahu posisi pergerakan di sini itu space-nya kosong, teman-teman ya. Kita nggak ngelihat ada resistance atau support selain 28.500. Jadi kalau saya tarik ke sini aja, ini udah kosong banget. Minimal koreksi mungkin bisa ngejar ke 28.500 karena ini udah konsolidasi. Ya, dan konsolidasi di sini itu bisa berarti distribusi sudah dilakukan bertahap oleh para whales, dan mungkin puncaknya adalah saat kemarin kita ngelihat harga sempat usaha lagi testing ke 32.000 di mana highest-nya 31.800 dan mungkin pada saat itu udah bikin market FOMO gitu ya untuk masuk, karena yakin nih, wah ini kayaknya bakal nanjak signifikan, mungkin didukung dengan sentimen yang positif dan lain sebagainya. Akhirnya banyak orang yang FOMO beli, dan pada saat itu terjadi itu mungkin bisa jadi puncak distribusinya ya. Tapi ini kan kita baru asumsi teman-teman. Selama $30.000 belum di break ya, saya pikir market tetap dalam keadaan bullish, strong bullish lah lebih tepatnya. Terus kalau misalkan di breakdown, apakah artinya kita akan masuk ke bearish gitu loh, akan turun sampai di bawah 25.000 lagi? Saya rasa kecil lah probabilitasnya ya. Jadi untuk retest ke 28.500 pun menurut saya itu make sense banget teman-teman, karena ya kita lihat di sini ini ada trend line ya yang udah saya gambarkan dari update video yang udah cukup lama, dan ya namanya kita bilang uptrend ya berarti harus ada higher low, higher high ya kan. Beberapa waktu lalu kita tahu kita udah create higher low ya, testing di level 25.000 precisely di level itu ABCDE, and then bam signifikan ya dia nanjak. Jadi kalau misalkan sekarang dianggap either itu kita bilang sebagai double top atau mungkin kamu mau bilang slightly higher high, ya nggak ada masalah, karena yang penting pada saat dia pullback dia mampu create higher low. I think this one is the most important, karena memang untuk Bitcoin breakout di atas 32.000 juga saya pikir butuh sebuah event yang amat sangat masif, mungkin Bitcoin ETF spot direstui atau disetujui, baru kemudian market bisa benar-benar totally bergerak di atas 32.000. Atau ya balik lagi teman-teman, break dulu di bawah $30.000 ya. Menurut saya ya kedua skenario sama-sama punya peluang lah untuk dimanfaatkan. Mungkin break di bawah $30.000 ini artinya sinyal yang cukup positif untuk teman-teman yang tadinya punya plan untuk melakukan short di altcoins. Anda akan punya konfirmasi yang lebih jelas di sana ketika breakdown terjadi. Tapi kalau misalkan kita balik recovery, kita nggak ngomongin sampai di atas 32.000 ya. Minimal Bitcoin balik nanjak 30.900 deh. Di sini aja harusnya market udah kembali lebih agresif. Karena Bitcoin dominance-nya, teman-teman perhatikan, ini
posisinya udah kembali bearish ya. Dan kalau kita lihat di time frame yang lebih besar seperti weekly, saya pikir wajar nih kalau misalkan Bitcoin dominance ya ditarik balik dulu, testing ke 48%-an sampai 49%, habis itu baru dia nanjak lagi. Ya, jadi kayak one last chance untuk altcoins benar-benar bisa perform, lalu baru yang lain nyusul ibaratnya ya. Bukan yang lain lah, lebih tepatnya baru punya duit cukup untuk ngangkat harga Bitcoin untuk kembali bullish dan amat sangat agresif gitu ya. Nah, jadi kalau kita ngelihat teman-teman, once again, do not worry kalau misalkan breakdown terjadi, Anda nggak perlu panik gitu ya. Bisa dimanfaatkan. Cari altcoins yang peluangnya oke banget untuk di short, dan Anda bisa lakukan shorting untuk mendapatkan profit lah istilahnya, atau hedging terhadap spot account yang kalian punya. Profitnya begitu dapat digunakan untuk kita compounding atau reakumulasi. Ya, pakai sedikit buat belanja, buat have fun ya nggak masalah gitu loh. Tapi kita bisa alokasikan lagi untuk reinvestasi, dan pada akhirnya ya saya rasa banyak orang yang mengharapkan pullback terjadi sih, karena once kemarin ngelihat XRP nanjak kayak begini, wah ini pasti bikin banyak orang FOMO gitu loh. Orang banyak yakin bahwa this is the bull run, udah mulai kembali gitu loh. Dan euforia ini bisa bikin orang lebih banyak nyangkut. Tapi teman-teman harus pahami, before market benar-benar totally bullish, bigger players itu harus memflash out weak hand ya, atau paper hand ya, saya lupa bahasanya apa ya, tapi big hand tuh nge-shake small hands ya. Jadi mereka yang panik, mereka yang wah istilahnya mungkin ngerasa beli kecepatan, mereka akan jual dengan panik karena ngelihat chartnya itu dump signifikan atau mungkin crash, dan dari situlah ada kesempatan for the last time ya untuk teman-teman yang mungkin percaya dengan futuresnya cryptocurrency. Kalian bisa beli di dip tersebut ketika itu terjadi, dan ya saya pikir ya skenario tersebut sangat possible untuk terjadi ya. Dan ya, once again teman-teman, kita penasarannya cuma satu sih, ini lagi strong uptrend atau tren kita tuh sudah mulai melemah dan closing di bulan Juli menunjukkan hanya doji saja ya. Karena seperti yang kita tahu, the Fed masih belum mengubah apa ya kalau kita bilang ya, mengubah sentimen mereka, dan mereka masih tetap akan punya rencana untuk naikin suku bunga pada pertemuan mendatang di akhir bulan Juli. Saya rasa itu adalah bomnya ya untuk membuat market benar-benar bergerak amat sangat impulsif atau signifikan. Karena bulan Juli ini kalau teman-teman lihat range kita tuh tipis, cuman 31.000 sampai ke 30.000 lah ya. Kita cuma bolak-balik mondar-mandir di situ-situ aja, belum ada pergerakan yang amat sangat signifikan. Even for the weekly, kalau teman-teman notice, ini doji atau buntut-buntut pin bar ini bisa menjadi indikasi awal loh dari koreksi terhadap market ya. Jadi kita ngelihat ada pola terbentuk, ada jarum banyak terbentuk di time frame weekly ya, closing di bawah 30.000, di bawah dia 29.500 lah. Itu harusnya akan menjadi sinyal positif untuk Bitcoin dan kawan-kawan itu benar-benar masuk ke fase major correction-nya. Oke, di time frame hourly sendiri saya nggak bisa ngejudge banyak karena ini pergerakan Sabtu Minggu flat banget, konsolidasi. Tadinya dia membentuk triangle, cuman dia break tipis. Saya pikir wah ini mah udah bukan triangle tapi jadi channel, dan bisa berpotensi menjadi yang namanya bearish flag pattern ya, ABC. Abis itu mungkin dia drop lagi, atau best case scenario punya kesempatan untuk teman-teman mungkin exit dulu di altcoins-nya, karena bisa aja Bitcoin-nya diangkat dulu ya untuk retest terhadap golden ratio-nya, baru kemudian didorong ke bawah lagi ya. Saya rasa skenario-nya banyak teman-teman ya, tapi untuk saat ini saya sangat sarankan teman-teman untuk tidak terlalu berspekulasi. Ikutin aja struktur harga yang terbentuk pada time frame besarnya, seperti Bitcoin di daily atau mungkin di 4 jam ya, paling minimal Anda bisa lihat area apa yang kita perlu note, seperti misalkan oke, we have demand zone di sini ya. So as long demand zone di sini belum di break, ya udah kita berarti masih dalam keadaan bullish gitu ya. Tapi kalau misalkan harga naiknya poco-poco ya, goyangnya patah-patah, naiknya slow, habis itu tiba-tiba Anda lihat big red candle rejection, wah itu udah boleh antisipasi karena ada potensi head and shoulders. Habis itu harganya breakdown di bawah demand zone.
Oke, so I think there's so many possibility untuk saat ini. Saya juga nggak mau terlalu berasumsi. Saya sudah akumulasi di spot. Kemarin the profit lumayan dari XRP. Kemudian juga ada beberapa kali transaksi last week. Dan so far hasil saya cukup oke. Cukup profit lah ya. Untuk buat saya personally pun, ya saya ngerasa oke lah gitu loh. Untuk gain yang didapat pada crypto sekitar seminggu, 2 mingguan terakhir. Jadi no rush, santai aja ya, nggak usah FOMO teman-teman sekalian, dan kita punya kesempatan gitu loh. Jadi dengan kepala dingin kita coba analisis dan kita coba tunggu untuk reaksi pasar secara masif gitu. Teman-teman bisa either itu kalian mau short or kalian mau long ya di altcoins ya. There's so many option dan tinggal dipilih aja yang risknya menurut teman-teman paling cocok, paling ideal buat ya mungkin buat pertimbangan teman-teman entry. Oke, so overall itu yang bisa saya updatekan untuk Solana. Tadi saya sudah share idenya, dan juga teman-teman, if you guys help this Bitcoin video at least 500 likes maybe guys, you help me, kita bakal mulai jalankan aktif ya untuk Telegram yang seperti tadi saya mention. Jadi kita akan update day to day basis untuk price action chartnya, kemudian mungkin kita akan provide juga dengan video update singkat di Telegram untuk specifically altcoin tersebut. Okay, so I guess that's it everybody. Thank you very much for watching, and I hope you guys have a nice day on this first day of the week ya, which is di hari Senin teman-teman ya. Biasanya paling mager tuh ya, tapi mudah-mudahan teman-teman tetap semangat dan happy selalu. Oke, God bless buat teman-teman sekalian, and I'll see you guys again in the next update. Cheers guys, goodbye.